Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Ningrum Suhada, NPM 1951020419. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu peranan uang dalam perekonomian. Pasar uang, sebagaimana pasar yang lain, mencakup 3 unsur pasar, yaitu penawaran, permintaan, dan interaksi keduanya dalam membentuk harga dan jumlah keseimbangan. Penawaran uang ini dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah jumlah uang beredar. Para pelaku di sisi penawaran adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menciptakan dan mempengaruhi jumlah uang beredar. Lembaga-lembaga tersebut adalah bank sentral dan lembaga keuangan yang menurut undang-undang diperbolehkan mencetak dan mengedarkan uang. Di Indonesia, lembaga-lembaga tersebut adalah Bank Indonesia dan bank-bank umum mencipta uang giral. Para pelaku di sisi permintaan adalah masyarakat pengguna uang, baik orang per orang ataupun badan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chania Anggita Putri, NPM 1951020035. Di sini saya akan menjelaskan tentang defisit anggaran dan kebijakan moneter. Defisit anggaran diambil dari buku Kebijakan Fiskal dan Moneter tahun 1993 karya Umar Basalim. Secara umum, defisit adalah situasi pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan dalam hal keuangan, baik dalam lingkup suatu organisasi maupun negara. Defisit juga bisa diartikan kekurangan keuangan dalam kas sebagai akibat pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilan. Keadaan defisit suatu negara bisa ditutupi dengan memaksimalkan berbagai sumber keuangan negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Faktor penyebab terjadinya defisit. Yang pertama yaitu daya beli masyarakat yang rendah. Yang kedua, lemahnya nilai tukar mata uang. Yang ketiga, pembiayaan pembangunan, realisasi dari rencana, pemotongan biaya dari sebuah program. Dampak dari defisit, yang pertama, tingkat inflasi. Yang kedua, tingkat suku bunga. Yang ketiga, konsumsi dan tabungan. Yang keempat adalah pengangguran. Cara mengatasi defisit anggaran, yang pertama, rasio pajak dan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia bisa menghindari atau mengatasi defisit anggaran. Yang kedua, pendapatan negara yang lebih tinggi. Pemerintah akan dapat meningkatkan belanja. Yang ketiga, menerbitkan obligasi sehingga meningkatkan penyerapan uang masyarakat. Yang keempat, melakukan pinjaman uang menjadi pilihan yang terakhir, baik melakukan pinjaman dari bank maupun dari luar negeri. Yang kelima, pengurangan pengeluaran rutin dan mengurangi subsidi yang terlampau besar seperti BBM, listrik, dan lainnya. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah manipulasi suplai uang dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan atau menstimulasi ekonomi. Dalam ekonomi modern, kebijakan moneter adalah mekanisme yang ampuh untuk menangani resesi dan mengurangi pengangguran melebihi kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dijalankan dengan mengganti suplai uang terlebih dahulu untuk memanipulasi tingkat suku bunga. Karena tingkat suku bunga mempengaruhi hampir seluruh permintaan barang dan jasa serta investasi. Efeknya akan besar dan pervasif dalam menstimulasi ataupun menurunkan aktivitas perekonomian. Permintaan akan suplai uang bergantung dengan tingkat suku bunga. Konsep utama kelebihan kebijakan moneter adalah bahwa tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menyebabkan konsumsi dan investasi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan tingkat permintaan agregat. Tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menstimulasi tingkat konsumsi dengan cara membuat pinjaman dari bank untuk membayar tempat tinggal dan kendaraan semakin menarik. Selain itu, tingkat suku bunga yang rendah membuat tingkat investasi bisnis lebih tinggi karena investasi potensial yang akan menghasilkan profit di masa mendatang akan semakin bertambah. Contohnya, jika tingkat suku bunga mencapai 10%, maka investor hanya akan meminjam uang untuk berinvestasi di proyek dengan tingkat return on investment melebihi 10%. Tetapi, jika tingkat suku bunga hanya 5%, investor dapat berinvestasi ke semua proyek yang tingkat return on investment-nya melebihi 5%, sehingga lebih banyak proyek yang akan berjalan.
Sekian yang saya sampaikan, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restianingrum Suhada, NPM 1951020419. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri ketiga, yaitu tinjauan umum atas sistem finansial. Tinjauan umum atas sistem finansial, sistem keuangan adalah seperangkat institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dan bursa efek yang memungkinkan pertukaran dana. Sistem keuangan ada pada tingkat perusahaan, regional, dan global. Sistem keuangan juga mencakup seperangkat aturan dan praktik yang digunakan peminjam dan pemberi pinjaman untuk memutuskan proyek mana yang akan dibiayai, siapa yang mendanai proyek, dan ketentuan kesepakatan keuangan. Sistem keuangan terdiri dari produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan, yang meliputi bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, bursa terorganisir, dan banyak perusahaan lain yang berfungsi untuk memfasilitasi transaksi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chania Anggita Putri, NPM 1951020035. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi, fungsi, dan pengukuran uang. Definisi uang. Definisi umum dari uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang didefinisikan secara berbeda menurut ilmu ekonomi klasik atau tradisional dan modern. Pada ilmu ekonomi tradisional, uang diartikan sebagai segala macam benda yang dapat dimanfaatkan menjadi alat tukar dengan syarat benda tersebut diterima oleh masyarakat umum di suatu wilayah. Sementara, uang dalam pandangan ilmu ekonomi modern memiliki makna yang lebih luas. Uang merupakan segala sesuatu yang berwujud benda yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang atau jasa serta kekayaan atau aset berharga, dan sekaligus sebagai alat pembayaran utang. Dari beberapa definisi tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat di suatu wilayah guna mengukur nilai, menukar, dan membayar setiap transaksi pembelian barang dan jasa, serta menimbun kekayaan. Selanjutnya yaitu fungsi uang. Secara garis besar, fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan turunan. Dari kedua fungsi uang tersebut, masing-masing memiliki detail. Yang pertama, fungsi uang asli, sebagai alat tukar atau medium of exchange. Orang tak lagi kesulitan untuk melakukan pertukaran, di mana pertukaran tak lagi menggunakan barang dengan barang, tetapi barang dengan uang. Keberadaan uang ini tentu menjadi solusi dari kesulitan-kesulitan yang timbul dari sistem barter. Selanjutnya yaitu sebagai satuan hitung atau unit of account. Uang menunjukkan nilai suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan, besarnya kekayaan, dan juga menghitung besar kecilnya pinjaman. Tak hanya itu, uang juga dapat digunakan untuk menentukan harga suatu barang dan jasa. Pada fungsi ini, uang memiliki peran dalam memperlancar aktivitas pertukaran. Selanjutnya yaitu sebagai penyimpan nilai atau valuta. Keunikan dari fungsi ini adalah uang dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa mendatang. Orang yang mendapatkan uang karena menjual barang atau jasa, maka ia bisa menyimpannya untuk kemudian digunakan membeli barang atau jasa di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu fungsi turunan uang. Yang pertama, sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi ini memungkinkan dan mempermudah transaksi jual beli suatu barang atau jasa, baik dapat kuantitas kecil maupun besar. Selanjutnya, sebagai alat pembayaran utang. Fungsi yang satu ini memiliki keterkaitan dengan fungsi asli uang sebagai penyimpan nilai, di mana uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran di masa yang akan datang.
Selanjutnya, sebagai alat penimbun kekayaan. Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki penghasilan berlebih, uang tak digunakan seluruhnya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi disisihkan sebagian untuk disimpan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, atau investasi guna keperluan di masa depan. Kemudian, sebagai alat pemindah aset. Setiap orang dapat memindahkan aset dari satu tempat ke tempat lain dengan uang. Contohnya, seseorang memiliki rumah di suatu daerah, dapat memindahkan aset tersebut ke daerah lain dengan cara menjualnya terlebih dahulu, kemudian membeli aset di lokasi yang baru. Selanjutnya yaitu sebagai alat pendorong perekonomian. Perekonomian akan semakin berkembang apabila nilai uang stabil. Stabilitas nilai uang ini dapat memicu sentimen investasi secara positif, di mana orang-orang akan tergiur untuk melakukan investasi sehingga perekonomian semakin bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya yaitu pengukuran uang atau money measurement concept. Uang adalah suatu alat ukur yang paling umum serta dianggap paling tepat dalam mencatat aktivitas ekonomi. Penyajian akuntansi dengan landasan moneter ialah sebagai tolok ukur terbaik dalam menjadikan komunikasi informasi ekonomi dari pembuat ke penerima informasi laporan tersebut lebih objektif. Laporan akuntansi yang diperlihatkan dengan satuan moneter negara setempat ini juga berfungsi ialah sebagai dasar pengambilan keputusan dengan berdasarkan kondisi saat ini dibandingkan dengan tujuan-tujuan perusahaan. Mengapa uang dijadikan standar dalam mencatat aktivitas ekonomi? Perlu diingat bahwa kita sudah tidak menganut sistem ekonomi barter. Uang mempunyai nilai nominal yang sudah pasti dan jelas, tidak seperti pengukuran nilai dengan menggunakan barang atau barter yang sangat berpotensi miss karena memiliki sifat yang subjektif. Itulah kenapa uang itu menjadi standar penilaian pokok. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.